makan silakan diteruskan ya. Memang di antara kami seperti ini, yang lain disuruh makan, kami dulu drama ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Anak bini di rumah itu tugas keluyuran kemana-mana. Nah ini tuh pasar yang terhormat camat kecamatan Jemaah Dulu saya ataupun wakilnya, kalau TNI juga yang kami hormati kepala desa Air Bening beserta seluruh perangkat dan jajaran, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Buat malu kalau disebutkan satu persatu waktunya harus banyak. Jadi makanya disingkat satu persatu. Di atas segalanya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, tentunya yang lebih gede adalah kesempatan. Banyak di antara kita yang sehat tidak sempat datang ke sini. Yang sehat, alhamdulillah kita diberi kesehatan. Yang hidup masih diberi kesehatan datang ke sini. Amin. Tak lupa ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Effendi beserta seluruh panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan taklim akbar ini. Insya Allah apa yang dilakukan lelah dan letihnya Allah balas dengan pahala yang banyak. amin ya rabbal alamin. Terus terang Bapak Ibu ya, kami bisa hadir ke sini tentunya atas izin Allah. Sudah beberapa kali saya diundang oleh Pak Ustadz Effendi, saya jawab belum bisa. Yang pertama, saya tugasnya di Kepayang, kami berdua di Kepayang. Waktu pelaksanaannya rata-rata dilaksanakan setelah sholat Jumat. Sementara kegiatan kami berdua selesai rata-rata di atas jam 14. Atas izin Allah, hari ini dipertemukan. Tentunya mari kita sama-sama mengucap lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Kehadiran kami juga semoga bisa memotivasi kepada ibu-ibu dan anak-anaknya nanti bahwa sangat penting belajar agama. Dan dengan belajar agama ini tidak harus menjadikan kita seorang ustadz, seorang kiai, tetapi apapun cita-cita, insya Allah tetap bisa terlaksana. Yang mau anaknya jadi dokter dengan agama, insya Allah jadi dokter yang soleh, jadi tentara yang soleh, jadi polisi yang soleh, jadi pilot yang soleh, jadi malingnya. Jadi Bapak Ibu yang jelas, mari kita jadilah diri pribadi masing-masing yang paling baik di antara yang baik. Jadi Bapak Ibu saya bukan dengan pantun Bapak Ibu, buah buku, buah kedondong, buah cindong pada diri. Gak masuk, masuk apa enggak? Sengaja gak masuk biar diprotes. Tapi yang jelas saya ingin memperkenalkan diri. Ya walaupun mungkin kami berdua mungkin sudah ada yang kenal, tapi tidak ada salahnya. Insya Allah dengan perkenalan ini saling menambah silaturahmi kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama. Ya. Terus Bu, saya ini datang di berdua Bu, saya didampingi oleh sebelah kiri saya Bu, silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Pratikno, ya. Pangkatnya Kopral 1. Ya. Alhamdulillah sudah memiliki anak 3, istri baru 1. Ya. Itu tadi ya, istri sudah 1, anak baru 3. Ya. Kalau aslinya Palembang, ya, tapi dapat nama Jawa. Kebetulan Bapak Jawa, Pratikno, ya, jadi dapat nama Jawa. Ya. Di sini banyak orang Jawa.
Oke ya. Kalau tinggal saya di Kepayang, ya, di Kepayang, di Kelurahan Dusun Kepayang, ya, juga di Padangkat, jadi ada 2. Kalau di Bengkulu itu depan rumah sakit Umi. Nah, nanti tentunya saya jabarkan, ya, itu. Ini kebetulan saya kenal kalau di sini Pak Tuyit, ya. Nah, Pak Tuyit ini 2018 berangkat umroh bareng sama saya, ya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran dan pulang-pulang kita ya, di kali ini, ya. Dicari kemana-mana, rupanya ada di sini, ya. Baik, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Insyaallah selanjutnya sampai kita bersilaturahmi. Bapak Ibu, saya mau hidup kepada diri ya. Itu di antara saudara kita. Tapi saya kesalahannya pada diri. Nama saya kalau di timur ya, MKM Muhammad. Jadi nama saya Muhammad Nurdali. Saya lebih akrab dipanggil dengan Pak Dali. Nah, tadi disebutkan Ustaz, tapi saya tak olah sebenarnya. Tetapi tidak menjadi masalah. Ustaz itu kan hanya sebutan menurut saya. Sama dengan dia, istri saya 1, perempuan juga sama. Anaknya saya 2, ya, anak saya 2 sudah selesai 1 kedokteran, yang 1 masih kuliah di kedokteran. Kebetulan rumah saya Bapak Ibu itu di Jalan Sentosa. Silakan berlibur mau ke rumah nggak apa-apa, apalagi setelah musim. Setelah musim maksudnya ke rumah Bapak Ibu mau perawatan monggo, mau menikahkan anaknya monggo, nggak apa-apa. Jadi bukan promosi tapi hanya mau perkenalkan diri. Kalau pekerjaan Bapak Ibu, saya di Polres Kepayang dulu pernah menjadi Kapolsek Bermani dulu yang di sebelah dulu kantornya tahun 2010. Kemudian pindah lagi ke Kepayang, pindah lagi ke Raja Lopong dan pindah lagi ke Lopong, sekarang pindah lagi ke Kepayang. Nah itulah perkenalan. Jadi kemudian Bapak Ibu, kami ini berdua, kalau kami saling siapa yang lebih dahulu, tapi tidak enak, saya mempersilahkan untuk saya terlebih dahulu. Bagaimana sih Islam itu berjalan? Ya, bagaimana peristiwanya sebenarnya? Mari kita dengarkan kepada Ustaz Pratikno. Waktu debat dipersilakan. Baik. Satu persatu ya, karena satu ustaz saja belum tentu didengar, apalagi 2 langsung. Ya. Sebelum saya ceramah, boleh saya minta tolong kepada seluruh jemaah untuk berdiri. Pasien lurus kaki. Lurus kan? Ya. Sekarang cari pelaku rekannya masing-masing, ikuti apa yang saya sampaikan. Ya, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ikuti saya. Saudaraku, mari kita dengar ceramah. Jangan ngantuk ya. Jangan tidur ya. Kalau tidur, kamu jewer ya. Silakan duduk kembali. Ibu dan bapak, kenapa saya suruh berdiri? Karena sudah hampir 1 jam ibu bersila. Jadi itu mengepres. Jadi ketika sudah berdiri, duduknya lebih enak, ya. Tapi mulutnya jangan dienak-enakin, ya. Baik, saya mulai karena waktu kita terbatas, ya. Ini jam 3 kurang 10 asal kita, jam 4 kurang 15, ya, 1 jam. Nasi kok bagi dua lagi, ya. Bagi dua ceramahnya, ya. Nah, sudah saat, ya. Nanti kita sambung boleh di tahun yang akan datang. Ya. Baik, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Ya, kalau kita baca dalam Al-Quran itu, ada sebuah surat yang ketika kita baca akan menambah rasa syukur kita. Kalau di dalam Al-Quran surat ke-55. Ada yang tahu nama surat ke-55? Surat apa? Kalau 56 surat Al-Waqi'ah. Surat ke-55 ada yang tahu?
Nah, betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadkhulu fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhshirul mizan wal arda wa'alil anam fiha fakihatun wal nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi begitu banyak nikmat yang tidak akan bisa kita hitung nilainya yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka banyak-banyak bersyukur, ya, banyak-banyak bersyukur. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mempersingkat waktu, nanti sudah dibaca sangat fardu oleh qari'ah kita surat Al-Isra surat ke-17. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak dari Masjidil Haram ke Masjid At-Tariqin. Ya. Enggak ke sini misalnya. Ya. Ada yang bisa jawab kenapa? Ya. Yang bisa jawab silakan jawab. Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Ya. Karena Masjid Aqsa itu kiblat kita yang pertama. Jadi sebelum kita sholat menghadap Masjidil Haram seperti sekarang, ini kalau kita tarik garis lurus sampai ke Ka'bah, Masjidil Haram. Dulu kita sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Itu kiblat kita yang pertama. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah pindahkanlah kiblat. Ya, dalam riwayat 8 bulan Rasulullah berdoa, ada riwayat lain 13 bulan Rasulullah berdoa, baru Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Fahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, hadapkan wajah kalian ketika sholat menghadap Masjidil Haram. Ya, jadi berubah. Maka ya di Mekah ada namanya masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Kenapa disebut Masjid dua kiblat, Bu? Karena ketika itu Rasulullah sholat zuhur, rakaat pertama dan kedua sedang menghadap Masjidil Aqsa. Lalu turun surat Al-Baqarah ayat 144 tadi. Fahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Berubah. Kalau sholat menghadap Masjidil Haram, maka rakaat ketiga dan keempat bergeser menghadap ke arah Masjidil Haram sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Maka masjid ini nanti dinamakan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Ya, itu ada di Mekah nanti. Ya, kalau lihat nanti bareng saya tanggal 6 bulan 5 saya sama Pak Nur Dai itu berangkat melaksanakan umroh. Ya. Gitu ya. Karena kebetulan saya juga kepala cabang provinsi, maka saya sebut tadi yang di depan Rumah Sakit Umi itu kantor cabang provinsi saya, yang di Kelurahan Dusun Payang pas di Bangkulu itu kantor kabupaten.
modelnya. Ya, ini bukan promosi, kasih tahu aja. Ya. Nah, insya Allah paling murah, nanti pengaman. Ya, bisa hubungi Pak Effendi ataupun Bang Toib. Ya, tapi Bang Toib jangan hilang-hilang lagi. Ya, nanti 3 kali puasa, 3 kali lebaran kan pulang-pulang. Ya. Nah, jadi itu sebab kenapa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ada hubungan. Kedua masjid ini merupakan kiblat kita orang Islam. Ya. Lalu ya, Allah mi'rajkan. Tadi Isra-nya. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu mi'raj, naik ya. Di langit pertama Rasulullah bertemu bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam ketika dilihat oleh Rasulullah, ketika ke kanan tertawa, tetapi ketika ke kiri menangis. Kenapa? Karena Nabi Adam melihat ketika ke kanan anak dan keturunannya masuk ke dalam surga. Sementara ketika melihat ke kiri, melihat anak dan keturunannya masuk ke dalam neraka, maka dia pun menangis. Dan ternyata Bapak dan Ibu, ya, penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan atau wanita? Laki-laki, salah. Wanita. Kenapa wanita paling banyak masuk ke dalam neraka? Padahal kalau pengajian paling banyak wanita. Itu di mana-mana. Apakah wanita tidak sholat? Sholat. Apakah wanita tidak baca Quran? Baca. Apakah wanita tidak ikut majelis taklim? Ikut. Bahkan paling banyak yang ikut majelis taklim wanita. Tapi apa sebab wanita paling banyak masuk ke dalam neraka? Hah? Nah. Apa dulu? Ya? Apa dulu? Saya jawab langsung aja ya. Karena, nah ini pentingnya majelis taklim, Bu. Jadi Ibu harus ikuti majelis taklim agar kita itu tahu, ya. Jangan kita sholat ternyata sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ketika sujud hidung tidak nempel di tempat sujud. Kata Rasulullah, "Inna sujud, tidak ada sujud apabila hidung ini tidak nempel ketika sujud." Ya. Pak Ustaz, hidung saya pesek, Ibu tekan-tekan aja. Ya. Insya Allah ambil, ya. Ya. Jadi penting majelis taklim itu, ya. Nah seperti ini Ibu tahu apa sih penyebab wanita itu masuk ke dalam neraka, ya? Apa sebabnya? Karena wanita banyak yang tidak bersyukur terhadap suaminya. Ya. Ini, ya. Betul ini Bu, ya. Ada yang belum punya suami enggak, ya. Nah, ya. Ya. Ibu-ibu bersyukur enggak sama suami? Sudah, saya tes sudah. Ya. Saya tes, ya. Kalau ibu tampilan terhadap orang lain dan terhadap suami cantik kepada orang lain atau kepada suami? Bapak-bapaknya jujurnya. Kalau ada pasar kalangan ada Pak Jadi? Nah, kalau ada kalangan hari apa? Nah, kalau ada kalangan hari Kamis, ya, ibu-ibu apa yang dilakukannya? Buka lemari, ambil baju yang paling bagus, pakai bedak tebal-tebal, pakai lipstik banyak-banyak, pakai parfum yang wangi. Untuk siapa? Pedagang di kalangan. Ya, betul kan? Tetapi untuk suami ibu, saya tanya, setelah sholat isya, ibu buka lemari, ambil baju bagus atau daster? Ya? Dasternya bolong-bolong gitu. Jadi baju bagusnya untuk siapa? Untuk orang lain. Ya, baju daster bolong-bolong untuk siapa? Ya. Sekarang bedak, ya. Kalau ke kalangan ibu-ibu pakai bedak tebal-tebal, lipstik banyak-banyak, parfum yang wangi untuk orang lain. Tapi setelah sholat isya, pernah ibu pakai bedak dan lipstik untuk suami? Pernah ibu pakai parfum untuk suami?
Maka ini yang dikatakan bersyukur. Tidak. Maka dibalik ibu-ibu yang sudah ikut majelis taklim, sudah ikut pengajian, mulai malam nanti setelah sholat isya, maka ibu pakai baju yang bagus, benda tebal-tebal, lipstik yang banyak, parfum yang wangi. Ibu panggil suami ibu, papi. Ya, bisa bu? Bisa. Ya, ini dalam rangka bersyukur kepada suami. Ya, mau jadi istri yang bersyukur? Ya, itu. Jadi bersyukur karena kebanyakan penghuni wanita atau penghuni neraka adalah wanita. Wanita itu kata Rasulullah, bukan kata saya, ya, kata Rasulullah, ya. Nah, ya, jadi bahagiakan suami ibu. Ada cara lagi bu, selain menampilkan penampilan yang cantik, boleh ibu nyanyikan suami sebelum tidur. Nah, ya, bukan 50, ada lagu, ya. Mau dihafal, boleh. Ya. Panitia tolong dicatat liriknya. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat jihad menanti. Ikhlaskan suami saat menikah lagi. Bisa. Tapi pada intinya memang betul sambil bercanda, tapi itulah kenyataannya banyak istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Ya, ibu keluar rumah wajib izin kepada suami. Ya, wajib izin kepada suami. Ibu-ibu tampilannya harus cantik di hadapan suami. Ya, jangan salahkan sekarang banyak suami yang selingkuh. Kenapa? Karena suami ketika keluar banyak melihat wanita cantik-cantik bu, bagaikan bidadari. Pas pulang ke rumah tengok istri kayak ketinggalan. Ya, yang muncul kacang-kacangan, ya, barunya bau relasi, ya. Bagaimana suami akan betah di rumah? Ya, maka ibu harus tampil yang cantik, ya. Nah, saya lanjutkan karena waktu dulu, ya. Di langit kedua, langit ketiga, empat bertemu para nabi, intinya di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lalu naik lagi, ya, ke Sidratul Muntaha, di sana menerima perintah sholat langsung dari Allah. Jadi sholat ini Bapak dan Ibu sangat-sangat penting. Saking pentingnya sholat ini tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung diterima Rasulullah langsung dari Allah. Penting sekali sholat. Maka itu jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Kalau ibu punya anak 7 tahun, bapak punya anak 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Au-sab'ina sinin, ketika dia berusia 7 tahun. Wadribuhu, dan boleh dipukul anak tersebut. Ashri sinin, ketika dia berusia 10 tahun, kalau anak tersebut belum sholat. Nah, ya, kita orang tua 7 tahun perintahkan, nak sholat, nak sholat, nak sholat. 10 tahun belum sholat, boleh bapak dan ibu pukul. Tapi dengan catatan pukulan pendidikan, tidak boleh terlalu menciderai. Tapi membuat dia kapok untuk tidak meninggalkan sholat. 10 tahun pak, boleh dipukul. Pak Ustadz, di rumah kami 50 tahun belum sholat. Buang ke sungai Jawa. Ya. Kenapa? Orang yang tidak sholat tidak berguna. Ya, kan itu seringnya ini. Ya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000
sempurna. Belum lagi ancaman Allah. Ibu buka Al-Quran juz ke-29 surat ke-74, surat apa Bu? Ya, 67 Al-Mulk, 68 Al-Qalam, 69 Al-Haqqah, 70 Al-Ma'arij, 71 Nuh, ya, 72 Jin, 73 surat Al-Muzammil, 74 surat. Ah, itu siapa itu? Boleh bilang duluan. Ya, anak Bu, ya, luar biasa, ya. Apa kata Allah? Masalah kamu fisakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu termasuk orang-orang yang melalaikan sholat kami. Ya, masuk orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan nanti di dalam neraka sakor. Seperti apa neraka sakor Bu? Ibu baca surat Al-Mudaththir juz ke-29 surat ke-74, ya. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alayha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا dan seterusnya, ya. Janganlah sementara kepadannya, ya. Harus semangat, ya. Kalau mau dengar murotal saya lebih banyak, Ibu buka saja di HP, di YouTube, ya. Ketik saja Kopral Pratikno surat Al-Mudaththir, ya. Tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, ya. Ada itu, ya. Jadi jangan kita remehkan sholat. Ada orang yang merasa, Pak Ustadz, saya bukan seorang pembunuh, ya, tapi dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada pembunuh. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, saya bukan seorang pezina, tapi dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada orang yang berzina. Maka jangan pernah meremehkan sholat, ya. Pak Ustadz, saya banyak dosanya, tunggu suci baru sholat. Salah. Jangan tunggu suci baru sholat, tapi sholatlah dulu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini yang akan menyucikan kita. Sholat ini yang akan memperbaiki kita. Karena kita semua bukan orang suci, ya. Siapa yang suci di sini? Ada? Nah, yang suci itu ada 4. Siapa tahu ada di sini, ya. Yang pertama malaikat. Yang kedua Nabi dan Rasul. Yang ketiga anak kecil. Yang keempat orang gila. Ini yang suci, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngaku suci, masuk ke dalam, ya. Yang pertama apa? Malaikat. Ya. Malaikat buka juz 29 surat ke-76, ya, 77 surat Al-Mursalat. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa. Nah, di antara tanda malaikat itu bersayap. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku suci, masuk golongan yang pertama, malaikat bersayap. Ada yang bersayap? Ya, maka gugur, tinggal 3 lagi. Ya, masih merasa suci, mungkin Nabi dan Rasul. Tapi Nabi yang terakhir, Rasul terakhir Nabi Muhammad, gugur. Masih merasa suci, mungkin anak kecil, ya, yang belum tumbuh giginya. Ya, saya tengok banyak ibu-ibu belum tumbuh gigi. Nah, bukan yang ibu-ibu itu yang belum balik, ya. Masih merasa suci, malaikat bukan, ya. Kalau Nabi dan Rasul bukan, ya. Anak kecil lewat. Masih merasa suci, nah itu kalau gitu, ya. Jadi kalau bulan depan kita tolong sama Ustaz Effendi, Pak Ustaz Effendi tolong carikan orang suci, Ustaz suci, panggil Mongilo di pasar, ya. Karena kami ini manusia biasa, ya, pasti ada dosa dan kesalahannya. Hanya mencoba memperbaiki diri saja, ya, mencoba memperbaiki diri, ya. Mungkin lagi kita ini, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi sholat itu penting, ya.
Setelah kita mengetahui sholat itu penting, kita laksanakan, ya, kita laksanakan. Karena sebaik-baiknya ilmu itu ilmu yang diamalkan, ya. Dari belum tahu menjadi tahu. Jadi sudah tahu diamalkan, ya. Kita pelajari sholat itu punya rukun-rukunnya, punya wajib-wajibnya, punya sunnah-sunnahnya, ya. Sholat juga memiliki pembatal-pembatalnya, ya. Di antaranya apa? Kalau tadi kita sholat tidak menghadap ke kiblat, batal dengan sengaja, ya. Dengan sengaja maka batal, ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, makan ketika sholat membatalkan sholat, ya. Karena sebentar lagi kita Ramadan. Saya kupas beberapa, ya. Tanggal berapa kita puasa? 23. Ya, Muhammadiyah berapa? 22. Kalau saya puasanya 1 Ramadan, ya. 1 Ramadan saya puasa. Mau yang 22 Maret, 23 Maret, enggak tahu saya, pokoknya saya 1 Ramadan saya puasa, ya. Ya. Nah, jadi apa kata Rasulullah? Makan ketika sholat membatalkan sholat. Nah, ternyata banyak orang yang ketika berpuasa, ya, ada beberapa di antaranya batal sholatnya karena makan ketika sholat, ya. Makan ketika sholat, bukannya sambil sholat makan, bukan. Tapi maksud saya seperti apa, Pak? Ya. Di sini biasa buka pakai kolang kaling. Nah, tahu kolang kaling? Misalnya, ini contohnya kolang kaling. Ya, Bapak Ibu lagi berpuasa, buka puasa pakai kolang kaling. Ya, tahu-tahu Pak Imam langsung cepat menyelenggarakan sholat maghrib. Akhirnya bapak-bapak dari rumah buru-buru pengen sholat maghrib berjamaah. Lupa kolang kaling masih nyamperin. Ya. Ini bisa, ya. Akhirnya ketika sholat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kolang kaling dari gigi kanan tidak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Indah lagi kan? Maliki yaumiddin. Indah lagi ke kiri. Terus kolang kaling itu kiri kanan, ya. Begitu Pak Imam. Amin. Masuk ke itu kata Rasulullah, makan ketika sholat batal sholatnya. Ya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, makan cendol, ada sisa-sisa cendol. Ketika sholat tertelan, batal sholatnya. Ya, diulangi lagi tanpa harus buru-buru. Ya, jadi jangan diteruskan. Kalau sudah terasa tertelan, ya, batal kan? Ulangi lagi. Ya, jangan diteruskan. Jangan sampai kita sholat itu batal. Ya. Apalagi kira-kira yang membatalkan sholat berbicara, ya, berbicara ketika sholat, karena ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sahabat ketika sholat menegur yang lainnya, "Woi, diam ketika sholat," ya, berbicara, ya, termasuk ketika khutbah Jumat, ya, tidak boleh, "Woi, anak-anak diam, batal sholat Jumatnya," ya, tidak boleh, ya, tidak boleh menegur walaupun teguran yang baik sekalipun, ya. Apalagi, ya, melakukan gerakan terlalu banyak itu juga membatalkan sholat, kecuali ada keperluan, ya, ada keperluan. Contoh menguap, ya, karena menguap ini dari setan. Kalau kita sholat menguap, kaidah yang pertama ditahan. Kalau tidak tahan, gerakkan tangan, ya, tutup mulut kita. Jangan lupa dibiarkan. Ya. Sudah makan jengkol kalau kita bisa, ya. Itu tuh, karena ketika sholat ada setan yang khusus menggoda ketika sholat, ya. Ada setan yang memang ditugaskan mengganggu ketika sholat, ya. Nah, jadi itu, ya. Dan juga tambahannya Rasulullah, ya. Rasulullah itu ketika sholat pakai sarung, ya, sarung seperti di zaman Rasulullah, terasa sarungnya itu hampir lepas. Maka, ya, riwayat dari Aisyah, Rasulullah menggerakkan tangannya, dibetulkan sarungnya. Jadi boleh, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh bergerak, itu tidak boleh bergerak betul, ya. Bapak-bapak lagi sholat terasa sarung lepas,
lepas gitu ya. Kalau Pak Ustaz nggak boleh bergerak, lepas sudah. Jadi boleh digerakkan karena ada keperluan. Intinya kalau ada keperluan boleh bergerak. Tapi kalau ada keperluan ya maka tidak boleh bergerak. Ya. Nah, jadi ikutlah majelis taklim ya karena di dalamnya banyak sekali materi-materi yang mungkin kita tidak ketahui. Ya, yang bisa jadi dengan belajar itu kita mengetahui kesalahan kita ya seperti tadi saya bilang penghuni neraka paling banyak wanita karena tidak bersyukur kepada suaminya maka wanita bersyukurlah kepada suaminya ya. Bapak-bapak juga jangan saya sudutkan ibu-ibu, bapak-bapaknya nakal ya. Bapak-bapak juga bersyukur ada istrinya ya karena kita laki-laki itu luar biasa ya. Tanpa seorang wanita itu nggak akan bisa berhasil ya karena dibalik laki-laki yang sukses pasti ada wanita istri yang mendukungnya, betul Bu? Ya. Suksesnya seorang suami itu karena doa dari istrinya, betul Bu? Suksesnya seorang suami karena dorongan dari istrinya, betul Bu? Makin banyak istrinya makin sukses suaminya. Ya itu saja mungkin dari saya ya mungkin silakan yang ke Kepandian di depan Bank Bengkulu itu ada tulisan kantor umroh memang di situ kantor saya juga saya tinggal atau di Bengkulu di depan rumah sakit umum silakan berbincang-bincang dan lain sebagainya ya boleh ya juga hubungan silaturahmi boleh terjaga. Nomor HP saya ada sama Pak Effendi ya kalau mau save silakan ya. Semoga pertemuan kita ini akan terus berlanjut dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kepada rekan kami, atasan kami Pak Mujadi, ya gantian karena saya merupakan kuenya. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Masih mau lanjut Bu? Masih. Baik. Jadi kami akan melanjutkan dahulu. Kalau tadi kita mengenal Isra Mi'raj dalam konteks agama Islam, artinya bagaimana Isra Mi'raj itu tersebut turun, bagaimana Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, apakah kita di sini tidak bisa memaknainya di dalam kehidupan sehari-hari? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa apa bisa? Bisa. Bagaimana Isra Mi'raj di dalam kehidupan kita yang saling serba modern? Ada HP, baru sekali klik langsung calling anak kita, calling saudara kita. Bahkan kejadian-kejadian yang ada di dunia saat ini, detik ini bisa kita ketahui. Kejadian di Turki yang kemarin gempa 7,8, kita saat ini bisa mengetahuinya. Kejadian gempa yang ada di Jayapura, kita bisa mengetahuinya. Bagaimana kita memanai Isra Mi'raj di dalam kehidupan yang modern ini? Di dalam kehidupan yang serba serba canggih. Saking canggihnya, dikata Pak Tekno tadi, Nabi Adam itu tersenyum kalau melihat ke kanan, tapi menangis melihat ke kiri. Karena banyaknya apa? Yang katanya dalam sejarah dikatakan bahwa menangis anak-anak Adam, termasuk kita semua, keturunan Nabi Adam ini, yang banyak masuk neraka adalah perempuan. Tetapi kita jangan bersedih. Kita harus tetap berupaya bagaimana kita menepi semuanya, bahwa yang masuk neraka, masuk surga nantinya adalah kita semuanya, laki-laki maupun perempuan. Setuju? Setuju. Yang setuju yang di depan ini tak setuju nggak? Kalau yang setuju yang di depan berarti laki-laki juga. Kalau kita setuju, mari Bapak Ibu ya. Perjalanan Isra Mi'raj itu Bapak Ibu dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Ini adalah perjalanan dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Masjid ini Bapak Ibu diumpamakan adalah kebaikan, diumpamakan adalah rumah tempat kita memuja, tempat kita beribadah,
Betul Bu? Saat ini kita melaksanakan Isra Mi'raj di masjid, berlapang-lapang dalam majelis taklim. Setuju? Nah, ini salah satu menghindari apa? Agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena apa? Yang pertama dihisab adalah sholat kita. Siapa yang mengetahui baik tidaknya sholat? Yang kita pribadi, kita masing-masing. Tapi jangan dilupakan patuh kepada suami lagi Bapak Ibu. Karena apa? Yang menanggung dosa itu adalah suami. Tidak ada suami ditanggung oleh istri, tidak ada. Tapi yang menanggung dosa daripada keluarga adalah suami terlebih dahulu. Oleh sebab itu patuhlah pada suami. Suami pulang dari kantor dijamu, setuju? Suami pulang dari kebun dijamu, setuju? Tentunya dijamu dengan senyuman yang manis. Benar katanya. Itu berarti ibu saya sering menjamu suaminya. Ya, kalau kita menjamu suami, insya Allah kita semuanya ibu masuk surga, amin. Tapi kalau masuk surga Bu, tadi sudah dijelaskan, jagalah dirimu. Artinya mengajak ke surga itu bukan diri sendiri, keluarga juga. Benar? Ajak bareng-bareng. Kembali kepada peristiwa Isra tadi Bu, Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjalanan. Menunggu apa? Mi'rajnya kita. Ya, menunggu mi'rajnya kita. Kapan kita akan mi'raj? Yang pertama, tatkala kita sholat. Paham Bu? Sholat itu kalau kita yang sebenarnya seolah-olah kita akan bertemu dengan Allah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Banyak di antara kita yang sekedar sholat. Benar apa benar? Benar apa betul? Betul. Kalau ditanya, Pak, agama apa? Alhamdulillah Islam. Benar kan? Begitu azan berkumandang, mari menuju kemenangan. Masih ada yang masuk ke dalam masjid? Masih? Alhamdulillah kalau masih. Terkadang yang dekat dengan masjid pun tidak mau datang. Benar apa enggak? Tapi saya yakin dan percaya untuk di air bening ini semuanya masuk. Masuk rumah maksudnya. Masuk ke rumah bukan masuk saja Bapak Ibu, tapi sholat. Alhamdulillah masuk rumah sholat. Alhamdulillah kalau masuk masjid juga sholat. Karena apa? Sholat berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendiri. Nah ini apabila kita dalam suatu perjalanan persiapkan Bapak Ibu sebelum kita mi'raj. Mi'raj yang kedua, apabila kita telah dijemput oleh malaikat maut. Sebelum kita dijemput mi'raj menghadap Allah yang sebenarnya, mari persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu ya, di samping kita ini hablum minas adalah hablum minallah. Kadang masjid satu ke masjid yang lainnya. Begitu juga saya kesini Bapak Ibu dari Kepahyang. Saya harus mempersiapkan diri karena saya melakukan perjalanan menuju kebaikan. Tentunya saya mempersiapkan diri. Apa yang harus saya persiapkan sampai di air bening nanti saya akan sholat. Setelah saya akan sholat, saya akan begini, seterusnya. Itu adalah persiapan yang akan kita siapkan sebelum apa? Sebelum kita mi'raj. Tadi kami sama-sama dengan jamaah semuanya sholat. Kita menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah. Kita bayangkan Allah itu benar tidak pernah meninggalkan kita semua. Setuju? Tapi yang meninggalkan
Allah adalah kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Sudah jelas panggilannya. Allah Akbar, Allahu Akbar. Panggilan. Untuk apa? Untuk sholat. Kondisi apa? Ijin panen cabai. Benar Bu? Kondisi apa? Ijin mutik. Apa namanya kopi dan sebagainya. Begitu aja selesai, wah sebentar lagi lah Pak ada tanggung ini. Sampai sholat selesai, waktu sudah habis, kita sholat juga enggak. Sudah disampaikan oleh Pak Fakir, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kita yang sholat saja Bapak Ibu, belum tentu kita ini masuk surga. Tapi kita ada upaya dengan sholat yang kita lakukan, kita masuk surga. Yakin? Yakin. Harus itu. Tadi disampaikan oleh Pak Tatikno, jangan kita ini menunggu suci baru sholat, tapi sholatlah menuju kesucian. Pak saya ini bacaannya belum bisa, melo aja sholat. Kata Imam Allah Akbar, Allah Akbar. Allah berarti Allah Akbar lagi. Suami Allah ikut. Kata Imam Assalamualaikum, ikut Assalamualaikum. Dapat pahala? Dapat. Yakinlah dapat. Tetapi kalau kita tunggu bacaan bagus, seperti orang-orang yang lain yang kita mungkin orang yang di Arab, kapan kita bisa? Tapi berupayalah, belajarlah untuk menuju kebaikan. Masih banyak suatu Bapak itu di YouTube, di Google itu. Tinggal buka kalau kita mau belajar dari moral yang ada tadi Pak Pratikno. Silakan dibaca semua. Banyak jalan, banyak upaya agar kita bisa memahami. Ngaji, memahami, sholat. Hanya dengan beliau. Saya dulu waktu di Lombok, saya mampir ke rumah beliau. Saya minta saran, saya minta pendapat. Bagaimana ke depannya lebih baik? Salah satunya, mari Pak Dai, kita perbanyak majelis taklim. 2 kali saya menemani beliau dalam majelis taklim di air dingin. Mungkin majelisnya masih ada di sini yang ikut. 2 kali. Setelah itu COVID berhenti sementara waktu. Setelah ada COVID saya diundang. Tahun yang lalu diundang. Awal tahun, akhir tahun diundang lagi. Saya sampaikan saya belum bisa. Terakhir saya diundang. Pak, kalau undang saya jangan sendiri Pak, berdua. Karena saya punya rekan saya dari TNI. Insya Allah kita akan sama-sama berdakwah. Alhamdulillah dia diundang. Ini atas izin Allah. Kita berupaya juga. Isra, ya sama-sama kita abdominalas dari masjid ke masjid yang lainnya. Begitu lihatnya kita persiapkan sejauh mana persiapan kita menghadap Allah. Ada yang bisa jamin besok masih hidup Bapak Ibu? Kalau besok Ibu yakin masih hidup, saya kasih duit 200.000. Benar ini? Kalau besok kita bisa menjamin kita bisa masuk, saya kasih duit 200.000. Saya tambah jadi 500. Saya tambah 500. Sekarang. Tapi nyatakan Bapak Ibu besok, Ibu masih hidup. Artinya apa? Tidak bisa yang menjamin, tidak ada yang menjamin kita besok masih hidup. Dan kalau kita besok tidak hidup, mari persiapkan diri kita semaksimal mungkin. Kalau kita besok mati, kalau kita besok ajal kita. Perbanyak ibadah kita apapun itu ibadahnya. Banyak bersolawat, tadi sudah disampaikan. Bersolawat kepada Nabi. Insya Allah mendapat syafaat. Insya Allah. Dan kita ini bapak solawat yang wajib itu cuma berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? 9 kali yang wajib. Coba saya tanyakan, sholat maghrib berapa kali? 3. Sahadat pertamanya ada selawatnya enggak? Tahiyat yang pertama ada selawatnya enggak? Tahiyat kedua ada selawatnya enggak? Berarti 2 kali. Sholat isya 4. Sholat tahiyat pertama ada enggak selawatnya? Artinya 9 kali kita wajib melaksanakan sholawat. Benar Bapak
ditambah kembali. Karena apabila kita tidak bersolawat, artinya kita tidak bertahiyat awal untuk tidak akhir. Benar nggak? Itu salah satu kita sholat kita. Sampaikan oleh Pak. Mari perbanyak sholat kita. Kalau kita sudah sholat 5 waktu sudah baik atau sudah tambahlah sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya. Agar apa? Setidaknya sholat-sholat kita yang lain bisa tertutupi dengan sholat-sholat kita, dengan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di wajibnya. Dan inilah minat kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu besok itu masih hidup atau tidak. Tidak ada yang tahu besok itu kiamat atau tidak. Ada yang tahu. Semuanya dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri kita dalam menempuh perjalanan menghadap Allah sebaik-baiknya. Ya kalau saat ini kita belum bisa bersedekah banyak, sedekahlah sedikit. Kalau tidak belum bisa sedekah sedikit, sedekahlah yang banyak. Setuju? Nggak bisa sedekah dengan duit, sedekahlah dengan tenaga. Setuju? Kalau nggak bisa sedekah dengan tenaga, sedekahlah dengan doa. Setuju? Kalau nggak bisa semuanya, disedekahin. Setuju nggak? Lah kalau kita disedekahin nanti kalau kita sudah meninggal dunia, sudah apa? Ada sedekah Fatihahnya, ada sedekah sholawatnya. Jangan sampai kita disedekahin tanpa ada modal dari kita. Ini makna Islamnya di dalam kehidupan kita modern. Banyak apa HP tadi saya sampaikan, jangan sampai kita lewat bermain HP sampai memuji dan sebagainya. Itu karena apa? Bisa menyebabkan permusuhan di antara kita. Allah tidak menghendaki permusuhan sesama kita maupun dengan orang lain di luar agama kita. Mari kita jaga Islam fitrah ini sebagai momentum kembali kita kepada fitrahnya Allah, kembali kepada jati diri kita masing-masing selaku umat Islam dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Setuju? Setuju. Ini saya lihat ibu-ibu sebagian juga sudah mulai ambil air wudhu. Artinya mau sholat asar. Kalau saya lanjutkan nanti gak enak, gak ada kesempatan untuk berebut lagi di tempatnya. Jadi banyak nih. Tapi saya berterang Bapak Ibu ya, merupakan suatu kehormatan bagi kami berdua bisa tampil di depan Bapak Ibu semua, bisa tampil di hadapan saudara-saudara saya, keluarga saya, yang insya Allah nanti semuanya masuk surga. Amin. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Kalau masuk surga, pesan saya lagi Bapak Ibu, tolong ajak suami, ajak istrinya, ajak anak, ajak menantu, ajak orang tua kita laki-laki maupun orang tua kita perempuan, dari lisannya maupun dari lisannya lain, semuanya kita ajak agar apa? Penuhnya surga itu dengan orang-orang yang beriman. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Saya tahu yang Bapak Ibu mau Pak jadi Pak, silakan Pak misalnya nanti. Setuju ya? Masih banyak yang ingin disampaikan tadi, situasi yang tidak mengizinkan, suara yang bolak-balik kanan, bolak-balik kiri, ada yang belum tempat duduk juga sudah ada, tapi tidak menjadi masalah. Pertemuan yang sekali insya Allah membawa kebaikan untuk kita di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kebenarannya dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.